Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Operator Simba dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Perkenalkan, saya Sultan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana alur penggunaan aplikasi Simba di tahun yang akan datang, ya, ini tahun 2024. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus sampai akhir ya. Pada tahun 2024, ada sedikit update alur penggunaan Simba. Namun tak terlepas dari 3 modul utama aplikasi Simba, yaitu adalah yang pertama, perencanaan, yang kedua adalah aktivitas harian, yang terakhir adalah laporan. Dalam alur tahun 2024, nantinya akan ada 5 tahapan yang mewakili 3 modul utama Simba yang tadi saya sampaikan. Untuk 5 tahapan tersebut, yakni yang pertama adalah katalog kegiatan, lalu yang kedua RKAT, lalu transaksi harian, lalu closing harian, dan yang terakhir juga laporan. Yang pertama untuk bagian perencanaan. Maka yang pertama harus kita buat itu adalah RKAT. Di alur terbaru Simba, perencanaan akan terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah katalog kegiatan dan juga RKAT itu sendiri. Untuk kartu katalog kegiatan, komponennya itu adalah nanti akan seperti ini tampilannya. Yang pertama adalah nama kegiatan, lalu deskripsi dan contoh, kode unit atau divisi, kode program kegiatan, kode akun atau keuangan, jumlah nominal per kode akun, dan yang terakhir adalah jumlah total kegiatan. Untuk penggunaannya di aplikasi Simba, yaitu adalah berada di menu RKAT, lalu entry data, yang kedua adalah lalu menu katalog, lalu yang kedua adalah pastikan kode kegiatan tidak tertulis no program, dan pengisian hanya perlu dilakukan pada isian dengan background berwarna hijau yang di sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah RKAT. Untuk pembuatan RKAT sendiri, jadi setelah semuanya terkumpul jadi satu dalam satu katalog kegiatan, maka dalam kartu katalog itu tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya akan ada kode keuangan, akan ada kode kegiatan yang sama. Maka dalam fitur RKAT ini itu akan menyatukan itu semua dan akhirnya akan menjadikan fitur RKAT kita menjadi rampung. Ini adalah cara pembuatan RKAT di Simba dengan cara lama, yaitu ada 5 tahapan ya langkah kerja. Yang pertama adalah pilih tahun, tentukan divisi, lalu tentukan kode kegiatan, tentukan jenis akun, dan yang terakhir adalah masukkan nominal dan keterangan. Nah, di pembuatan RKAT di Simba dengan cara yang terbaru, yang pertama adalah kita pangkas menjadi 3, yang tadinya 5 kita pangkas jadi 3. Yang pertama adalah pilih tahunnya, lalu adalah tekan tombol sinkronisasi, lalu tekan tombol lock katalog. Ya. Jadi itu adalah pembuatan RKAT di Simba di tahun 2024. Maka setelah mendengar apa itu katalog kegiatan dan bagaimana RKAT itu dibuat, maka mari kita praktekkan. Yang pertama adalah kita siapkan lembar RKAT, ya, lembar RKAT yang sudah terisi tentunya. Yang pertama adalah LK1, LK2, dan LK3. Maka untuk penggunaannya di aplikasi Simba adalah kita masuk ke dalam aplikasi Simba, lalu seperti yang saya jelaskan tadi, kita masuk ke dalam menu RKAT, lalu entry data, dan menu katalog. Setelah muncul menu katalog, formatnya ada. Hal pertama yang harus kita siapkan dalam penyusunan katalog kegiatan ini adalah file RKAT yang telah terisi. Di sini ada file RKAT yang telah terisi, LK1, LK2, dan LK3. Setelah kita siapkan, sekadar informasi bahwa ketika nanti penyusunan katalog kegiatan yang ada di Simba, ini perlu adanya penyesuaian dikarenakan format yang ada dalam RKAT yang telah kita susun itu berbeda dengan format yang ada di katalog yang ada di Simba. Untuk penyusunan katalog, kita mulai dengan membuka aplikasi Simba.
Ya, di sini kita buka aplikasi Simba, lalu kita pilih menu RKAT, lalu entry data, dan menu katalog. Setelah menu katalog muncul, maka kita akan mendapati 4 bagian yang mewakili dari masing-masing lembar kerja di RKAT. Yang pertama adalah menu pengumpulan, lalu menu penyaluran, lalu menu koordinasi, dan menu operasional. Maka untuk membuat katalog tersebut, kita mulai mengklik per menu masing-masing. Di sini sudah disediakan katalognya, dari mulai pengumpulan, penyaluran, koordinasi, dan juga operasional. Lalu, bagaimana cara untuk menginput anggaran tersebut? Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mulai menginput satu persatu. Ya, kita mulai dari pengumpulan. Kita lihat di LK1 di sini ada zakat mal perorangan. Maka kita mulai update dengan mengklik update. Seperti yang dijelaskan bahwa kita hanya perlu mengisi kotak yang dengan background berwarna hijau. Maka kita mulai isi, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Setelah diisi, maka kita klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita sudah mulai kita sudah mulai masukkan di pengumpulan, kita mulai masukkan di pendistribusian, lalu sampai akhir. Nah, di sini sudah ada kode kegiatan dan kode keuangannya. Lalu kita simpan. Nah, untuk mulai pembuatan RKAT, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya perlu mulai dengan 3 langkah. Yang pertama itu adalah pilih tahun, lalu habis itu setelah itu kita klik mulai sinkronisasi, lalu kita lanjut. Begitu pula dengan penyaluran, kita klik lanjut. Maka dengan otomatis RKAT akan selesai dibuat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, mungkin itu sekian untuk video tentang RKAT ya. Mungkin nanti di sisa-sisa tahapan berikutnya nanti akan dijelaskan di episode selanjutnya. Stay tune terus di YouTube Simba Basnas. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.